Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya di kesempatan ini kita bisa hadir di majelis ini untuk belajar kitab Janaiz ya, di dalam Bulughul Maram. Salat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai hadis nomor 584 di kitab ini, atau nomor 587. An Aliin radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, annahu kabbara, bahwasanya dia bertakbir, ala Sahl bin Hunayf, atas Sahl bin Hunayf, sitan, 6 kali takbir. Qala, lalu beliau berkata, Ali, innahu badriyun, sesungguhnya dia badri. Badri itu adalah orang yang mengikuti perang Badar. Di antara riwayat yang menjelaskan tentang takbir di saat sholat jenazah itu ada 6. Jadi 6 kali takbir. Tapi sebagaimana keterangan yang lalu bahwa takbir ini kemudian ditetapkan oleh Umar bin Khattab menjadi 4. Dan itu para sahabat diam semua. Ini menunjukkan setuju. Maka sampai sekarang takbir sholat jenazah itu 4 kali. Tapi andai kata ada yang sholat sebagaimana Ali meriwayatkan, ini juga boleh. Jadi 6 kali takbir. Kemudian 585, an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru, beliau bertakbir, ala janaizina, atas jenazah-jenazah kami, 4 kali takbir. Wa yaqra'u, dan beliau membaca bi Fatihatil kitab, dengan Fatihah, fil kabiratil ula, fit takbiratil ula, pada takbir yang pertama. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang lemah. Ya, hadis ini memang isnadnya lemah, tapi di bawahnya ada hadis riwayat Bukhari tentang bahwa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di takbir yang pertama, beliau membaca Al-Fatihah. Juga ada riwayat di dalam kitab jenazahnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, boleh ditambahkan dengan membaca surat pendek, tapi ini tidak lazim dilakukan di sini ya. Jadi yang umum adalah membaca surat Al-Fatihah sebagaimana hadis yang di bawahnya. 586, an Talha ibni Abdullah bin Auf, dari Talha bin Abdullah bin Auf, qala, beliau mengatakan, shallaitu khalfa Ibni Abbas ala janazatin, aku sholat di belakang Ibnu Abbas
atas satu jenazah. Faqara'a Fatihatal kitab, maka beliau membaca Al-Fatihah. Faqala, maka beliau mengatakan, liya'lamu, supaya mereka mengetahui, annaha, sesungguhnya dia sunnatun, sunnah, yang dimaksud adalah tuntunan Nabi. Rawahul Bukhari. Jadi jelaslah bahwa apa yang dibaca setelah takbir pertama adalah Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua adalah membaca salawat kepada Nabi, lalu membaca doa untuk jenazah. Yang keempat juga demikian, disampaikan doa, insyaallah ada dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang doa yang keempat. Kemudian hadis nomor 587, An Auf ibni Malik, dari Auf bin Malik, qala, beliau mengatakan, telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, atas satu jenazah. Fa khafidtu min du'aihi, maka aku hafal dari doa Nabi itu. Doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Doa ini diriwayatkan oleh Muslim, dan ini lengkapnya doa demikian. Ya, lengkapnya doa demikian. Jadi yang dimintakan pertama adalah, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, dan rahmati dia. Rahmati itu kasihanilah dia. Karena panjenengan kalau mendapat rahmat Allah atau rasa belas kasihan Allah, itu dipastikan masuk surga. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmatnya, karena rahmatnya. Jadi tempatnya rahmat itu adalah surga, sedangkan tempat di mana Allah mengadili hamba-hambanya yang berdosa adalah di neraka. Kemudian berikutnya wa'afihi, dan jauhkanlah dia dari bala, wa'fu anhu, dan maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, dan muliakan tempat tinggalnya, wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya, wa ghsilhu bil ma'i was salji wal laut, dan basuhlah dia dengan air salju dan al-barad. Al-barad adalah embun. Wa nakkihi minal khataaya, dan jauhkanlah, bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau bersihkan kain yang putih dari kotoran. Wa abdilu daran khairan min darih, dan gantilah tempat tinggalnya lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, dan ahli yang lebih baik daripada ahlinya. Wa adkhilhu jannah, dan masukkanlah dia ke surga. Wa qihi fitnatal qabri, dan jagalah dia dari fitnah kubur. Wa adzaban nar, dan azab neraka. Ini adalah doa kelengkapan doa untuk jenazah ketika jenengan salat jenazah. Enten sing ngapal ngeten iki. Napa ket Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau hafal ya dibaca semua. Ya. Kemudian juga ada doa yang lain ya. Ini bisa kita baca. 588 kalau tempat saya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqulu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat atas satu jenazah beliau berdoa, Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunilah
orang-orang yang hidup di antara kami. Jadi permintaan ampun tidak aja pada jenazahnya, tapi juga orang-orang yang hidup di antara kami. Wa mayyitina, dan orang-orang yang mayit yang sudah mati di antara kami. Wa sahidina, dan orang-orang yang hadir di antara kami. Wa ghaibina, dan orang-orang yang tidak hadir di antara kami. Wa shaghirina, dan orang-orang yang anak-anak yang kecil, yang masih kecil di antara kami. Wa kabirina, dan orang-orang yang sudah tua di antara kami. Wa dzakarina, dan yang laki-laki. Wa unsana, dan yang perempuan di antara kami. Jadi ini doa-doa yang lafaz yang bermacam-macam ini bisa panjenengan amalkan untuk melaksanakan sholat jenazah. Jadi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam. Ya Allah, siapa saja yang Kau hidupkan di antara kami, hidupkanlah di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapa saja yang Engkau wafatkan dia di antara kami, wafatkanlah dia dalam iman. Allahumma la takhrimna ajrahu. Ya Allah, jangan Engkau halangi ya pahala kami, wala tudhillana ba'dahu, dan jangan Engkau sesatkan sesudah itu kami. Nah, ini karena memang hanya doa ya, perlunya dimaknakan juga boleh. Ya, sebaiknya memang doa itu dimengerti artinya ya. Karena jenengan kalau sholat jenazah dengan mengerti doa-doa yang demikian, itu bisa menghantarkan orang yang meninggal ataupun orang yang kita doakan kepada ampunan Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala, ya, dijauhkan dari bala, fitnah kubur dan lain sebagainya. Itu bisa kita ucapkan dalam doa sholat jenazah. Berikutnya, wa anhu, dan dari dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza shallaitum 'alal mayyit, apabila kamu salat atas seorang mayit, seorang jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskan atau doakan dia dengan tulus ikhlas. Rawahu Abu Dawud wa shahhahu Ibnu Hibban. Ini adalah perintah untuk mengikhlaskan doa yang kita panjatkan kepada saudara kita yang telah meninggal dunia. Karena doa itu adalah hal yang amat penting di dalam agama kita ini. Bahkan ada masalah-masalah yang tidak bisa selesai, bisa diselesaikan dengan doa. Bahkan ketetapan Allah Ta'ala itu bisa berubah atau dirubah Allah Ta'ala dengan doa kita. Dan doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Ya, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah. Oleh karena itu Umar itu bin Khattab, apabila berdoa untuk dirinya sendiri, beliau mengatakan, ketika aku berdoa, aku tidak peduli apakah dikabulkan atau tidak oleh Allah, kata beliau. Kalau itu dikabulkan, maka itu rahmat Allah bagiku. Dan apabila doa itu tidak dikabulkan, itu adalah ada hikmah di balik itu. Seperti itu yang disampaikan oleh beliau. Dan doa itu adalah sesuatu yang menghantarkan panjenengan kepada ya usul atau nyambung kepada Allah Ta'ala. Dan doa itu juga menunjukkan bahwa jenengan adalah orang yang lemah di hadapannya. Makanya nggak benar kalau ada orang bilang, wis gak usah ndonga Allah laro karepe dhewe.
Itu tidak benar. Ya jelas seru, tapi Allah menyuruh kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi doa itu tidak semata-mata permohonan, tapi adalah ibadah kita kepada Allah, dan tujuan jenengan hidup kan untuk ibadah. Maka jangan sampai kita melalaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala kita dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Karena ada orang itu yang berdoa tatkala sempit saja. Ketika lapang dia sudah lupa terhadap apa yang diminta kepada Allah taala. Ya. Berikutnya ada juga orang yang menyembah Allah taala itu dalam keadaan lapang. Ketika sempit dia lalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini perlunya mengikhlaskan doa, memurnikan doa kepada Allah taala untuk jenazah. Jadi betul-betul kita bersungguh-sungguh mengikhlaskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit. Kenapa begitu? Karena mayit itu sudah tidak bisa berdoa lagi, okay? Sudah tidak bisa berdoa. Nabi menyatakan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia itu telah mati, maka terputuslah segalanya. Kalau mayit itu bisa doakan jenengan, berarti dia bisa beramal, kan begitu. Makanya tidak benar kalau ada orang itu yang hidup ini minta doa kepada orang mati. Terbalik itu ya. Sekalipun wali sekalipun. Ya. Berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asri'u bil janazati, bersegeralah kamu untuk membawa jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia atau tidak ada alasan yang syar'i, ya maka hendaklah jenengan segerakan pengurusan jenazah, termasuk menyegerakan dalam mengangkut jenazah itu ke makam. Tapi tidak boleh lari, ya, hanya berjalan cepat. Wa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai. Jika ia adalah orang yang baik, berarti kepada kebaikan kamu majukan dia. Jadi segera memajukan dia kepada kebaikan, yaitu nikmat kubur. Jadi kalau kita membawa keranda itu sebenarnya mayit itu menurut informasi Nabi itu teriak-teriak. Ada yang teriak, kemana kamu angkut, ya, itu orang-orang yang buruk. Kalau kemudian orang baik, mayatnya bilang qaddimuni, segerakanlah aku. Cuma kita tidak mendengar, ya. Ya, kalau mendengarkan jangan lari tambah buyar. Kemudian wa intaku siwadzalika, kalau dia tidak yang demikian, artinya jenazah itu buruk, perilakunya buruk, agamanya buruk, ahli maksiat, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, berarti kamu telah menurunkan dengan segera kejelekan dari pundak-pundak kalian. Ya, gak usah ngusung suwe-suwe karena orangnya jelek. Makanya segera disegerakan untuk mendapatkan balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seperti itulah masyarakat muslimin, syariat yang diajarkan oleh Nabi. Jadi panjenengan
Dan menyaksikan di sini kalau ada jenazah itu kemudian dibawa cepat-cepat, itu memang dianjurkan oleh sunnah Nabi. Kalau dia jenazah yang baik, jenengan berarti menyegerakan dia untuk mendapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Kalau dia jenazah yang buruk, kata Nabi, gak usah lama-lama kamu mikul keburukan, segera kamu letakkan di liang lahat. Ngoten nggih? Kalau memang ya tidak apa-apa aslinya. Ya tidak ada batasan berapa jam. Artinya kalau misalkan maslahat bagi anaknya untuk menunggu dan bisa ditunggu, ya ditunggu Pak. Tapi kalau terlalu lama kan kasihan orang-orang yang menghantarkan jenazah itu. Jadi kan mereka juga ada keperluan yang lain, ya kan? Jadi kalau misalkan minta ditunggu terus lama banget, macet atau apa, ya segera untuk disampaikan kepada keluarga untuk memaklumi, dimakamkan. Kalau dia misalkan hendak menyolati, beliaunya bisa menuju makam untuk salat di atas kubur, ya, atau datang ke sana untuk mendoakan, silakan. Tidak terlambat demikian. Karena doa itu diperlukan terus-menerus oleh orang yang meninggal dunia. Tidak saat penguburan saja. Okay. Berikutnya. Wa anhu, dan dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida janazata, man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah, artinya hadir bertakziah untuk jenazah, hatta yusalliya 'alaiha, sehingga disolati dia. Jadi dia ikut sholat jenazah, falahu qirat, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan, barang siapa yang hadir menyaksikan, ya, sehingga dia ditanam sampai dimakamkan di kuburan, maka dia mendapatkan pahala qiratan, 2 qirat. Kila, dikatakan wamal qiratani, apa yang dimaksud qirat atau qiratan? Qiratan itu 2 qirat. Kata beliau, mislul jabalaini azimaini, ya, seperti 2 bukit yang besar atau gua gunung yang besar. Di dalam riwayat lain seperti gunung Uhud, ya, 1 qirat, pahalanya besar sekali. Bertakziah itu pahalanya besar sekali. Menyolati kemudian ikut mengantarkan jenazah ke kubur. Muttafaqun alaih, hatta tudha'a fil lakhti, sehingga diletakkan di liang lahat. Jadi kalau ibu-ibu, ya, untuk jenazah ini tolong diperhatikan, jenengan tidak boleh ikut ke kubur kalau di dalam sunnah Nabi. Ngantarkan ke kuburan itu tidak dibolehkan, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan banyak ibu-ibu ikut, ya. Kenapa begitu? Di antara hikmahnya adalah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalkan berangkatnya membawa 1 jenazah, pulangnya nggawa ngedok semaput loro. Itu yang dihindari. Jadi khawatirnya niyakah. Mungkin jenengan masih tahan melihat jenazah di rumah, tapi kalau sudah dikebumikan, diuruki, bisa nggak tahan. Ya, seperti itu. Maka jenengan cukup di rumah saja mendoakan jenazah dari rumah. Tapi kalau untuk ziarah kuburnya boleh.
Cari ziarah kuburnya misalkan besoknya boleh. Yang dilarang Nabi itu saat apa? Pemakaman. Tidak perlu ikut sinetron. Ya, karena sinetron kan begitu. Atau pemakaman di TV kan banyak. Karena banyak orang yang tidak paham sunnah Nabi atau memang sudah ngerti tapi dilanggar. Alasannya perasaan. Ini kan terakhir, masa enggak tantarkan? Ini kan suamiku, ini kan anakku, ini kan bapakku. Agama itu memakai dalil, bukan memakai perasaan. Perasaan itu hanya pendukung. Kalau perasaan jenengan tidak sama dengan dalilnya, ya harus diabaikan perasaannya. Okay. Tapi kalau perasaannya cocok dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, monggo untuk dilaksanakan. Paham ya? Ibu-ibu paham ya? Karena apa? Ini banyak saya jumpai waktu kecil itu tidak ada perempuan ikut memakamkan. Sekarang itu banyak. Bahkan sampai rela-rela jalan kaki berapa kilo. Hukumnya lah itu makruh. Wis melaku kali ganjaran, ya. Dan jangan sampai apa yang disampaikan Nabi itu kita langgar. Bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk ikut ke pemakaman. Bahkan dia mendapatkan pahala 2 kilo. Lalu bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang patuh tidak ikut ke makam karena mematuhi perintah Nabi dapat pahala patuh, yaitu meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Disuruh ditinggalkan, itu jenenge patuh. Tak berengkel ya. Yang ngewayal tok ya, makanya harus pakai dalil. Karena urusan agama itu perlu dalil. Ya termasuk jenengan habis sholat itu, dalilnya itu kalau habis salam kan baca istighfar, bukan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai itu nggak dalil di baca alhamdulillah. Banyak ada itu. Atau habis salam, wiritan, sujud. Sampai nggak dalil di. Sujud syukur itu enggak gitu. Ketika dengar itu langsung sujud. Misalkan dengar, anak sampean keterima nang kedokteran, ya di situ jangan sujud. Gak usah sih aku tak wudu sih, ndolek masjid, gak usah gitu. Kalau sujud tilawah kan jenengan sudah dalam keadaan suci, karena apa? Sedang membaca Al-Quran. Kalau sujud syukur tidak perlu suci, Pak. Saat dimana bal-balan masuk no deal 20 juta, sujud waktu. Kan bonusnya kan ketok misalnya, gitu. Seperti itu sujud syukur. Kalau anaknya lomba joget menang sujud syukur, belai. Jadi ada seorang ibu yang jilbabnya besar bagus, ngantar anaknya lomba dangdut. Yes, musibah ya. Jadi nggak tahu mana nikmat, mana musibah. Ya kalau musibah yang kita alami sakit atau apa, kemudian dengan sakit itu jenengan semakin dekat kepada Allah itu, pada hakikatnya jangan dapat rahmat Allah. Ya, padahal sakit, menderita, tapi jangan semakin dekat. Maka sakit itu bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Nggih jarang wong ngoten niku, ping akeh ana longso. Nah, kan manusia itu diciptakan dalam keadaan suka nelongso.
fi kabat. Nggih. Jadi kalau sedang senang manusia itu kenapa? Lali. Nek pas soro sambatan itu ya kadang nang Allah bagus, kadang nang menungso tok. Nek oleh nikmat gak tahu cerita, nek loro sambah, itu menungso. Kalau orang mukmin kalau dapat nikmat cerita enggak? Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ditakoni ngoten terus terang. Ya apa? Bayarane mudah. Alhamdulillah mudah. Tapi ojo diutang. Nah, gitu. Nggih saged dipahami nggih. Terus pentingnya takziah itu untuk juga yang kedua untuk menghibur keluarga yang duka. Jadi kemudian masa duka cita itu 3 hari. Kecuali yang meninggal adalah suami. Itu masa duka citanya untuk istri itu panjang. 4 bulan 10 hari di dalam surat Al-Baqarah, okay? Ya, arba'atan wa asra. Jadi 4 bulan 10 hari. Berarti 4 bulan itu berapa, Pak? 120 harian ya. Iya. Ya, kalau itu masa iddah untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tapi jika masa iddah itu karena perceraian biasa 3 kali suci atau 3 kali haid, ya. Dan si suami ketika mentalak istrinya itu harus dalam keadaan suci, tidak boleh dalam keadaan menstruasi. Berikutnya, walil Bukhari dan dari Imam Bukhari aidan juga min hadisi Abu Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man tabi'a janazata muslimin, barang siapa yang mengikuti turut jenazah orang muslim, imanan karena imannya kepada Allah, wa ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah, wa kana dan adalah dia ma'a bersama jenazah itu hatta yusalla, sampai jenazah itu disolati, alaiha atasnya, wa yufragha min dafniha dan selesai dari pemakamannya, fa innahu yarji'u bi qirataini, sesungguhnya dia pulang dengan membawa pahala 2 qirat. Kullu qiratin mislu jabali Uhud, 1 qirat itu seperti 1 gunung Uhud, ya, Jabal Uhud. Nah, itu keterangan Nabi tentang qirat. Kenapa kalau para sahabat tidak tahu? Karena ghaib pahala itu. Makanya Nabi jelaskan apa qirat itu. Nabi menjelaskan qirat itu seperti pahala itu sebesar gunung Uhud. Dan orang mukmin ini mesti percaya dengan pahala, ya. Sehingga jenengan kalau beramal kemudian mengharapkan pahala dari Allah, itu dari bab ikhlas, ya. Yang tidak ikhlas itu adalah orang mengharapkan pahala dunia, pahala di dunia. Misalkan aku tak sedekah rezekiku lancar, ini enggak ikhlas, ya. Tapi kalau jenengan bersedekah karena Allah kemudian rezekinya lancar, ngomong saja sama Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku balasan di dunia, saya tinggal menunggu yang di akhirat. Kalau di akhirat itu hadiah utama, kalau dunia itu adalah bonusnya. Jadi jenengan jangan kemudian terpancing dengan beberapa amalia yang tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan tuntunan atau motivasinya dunia. Bukan karena pujian tapi ingin balasan dunia. Makanya contohnya
maca selawat ana pajero di selawat ya Allah sholli ala Muhammad wa sallam. Mudah-mudahan aku duwe ini enggak boleh, Pak. Ya, kalau jenengan mau minta saja. Ya Allah, kula niki kepengin pajero spot. Wis ngono. Beres. Nek dikabulno ya berarti oleh rahmati Allah, belas kasihan Allah. Nek gak dikai ya berarti oleh hikmah. Polane Gusti Allah luwih weruh. Kon engko nek numpak pajero tambah kate itu albasit engko. Tutuk cangar. Tutuk prigen. Makanya apa yang Allah berikan itu bagian rahmat Allah. Dan mudah-mudahan rezeki jenengan, rezeki saya seperti itu. Kalau Allah memberi itu bagian dari rahmatnya, bukan azabnya. Ya. Ya. Pun isang ya. Nek saged telas ini saged. Oh, mboten saged kasih ada. Wa an Salim ibni an Abi, dari Salim dari ayahnya, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar, bahwasanya beliau melihat Nabi Abu Bakar dan Umar, wa hum yamshuna amamal janazah, mereka itu semuanya berjalan di depan jenazah. Walau khamsah sahibul Hibban wa alau Nasai wa ta'ifatu birisal. Jadi hadis ini cacat ya. Dianggap cacat oleh Nasai dan satu golongan ulama menganggap dia mursal. Ya. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk dalil, ya. Kemudian yang saya sampaikan itu yang tadi ibu-ibu saya sampaikan tentang larangan untuk ikut jenazah ke kubur, hadis nomor 594. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, nuhina, kami dilarang, anittiba'il janaiz, untuk mengiringi atau mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, Ummi Atiyah ini yang ngomong, bukan Nabi. Walam yu'zam alaina, tetapi tidak larangan yang keras atas kami. Ya, karena tidak diancam neraka. Makanya larangannya kalau dari hadis ini jatuhnya pada makruh. Tapi kalau dia niyahah, bukan mengikutinya yang menjadi haram, tapi niyahahnya. Niyahah itu meratapi jenazah. Menangisi jenazah itu boleh. Kalau sekedar menangis, sebagaimana Nabi pernah menangis ketika cucunya meninggal dunia. Lalu Nabi ditegur, kenapa engkau ya Rasulullah? Ya, beliau mengatakan, tetesan mata ini dari rasa belas kasihan, dan Allah akan merahmati orang yang punya rasa belas kasihan. Ya. Kemudian ada riwayat bahwa ketika di satu jenazah Umar lihat seorang perempuan lalu berteriak. Rasulullah berkata, biarkanlah ya Umar. Tetapi cerita ini belum jelas. Yang pertama, apakah perempuan itu tidak turun jenazah atau ke kubur, atau satu jalan dengan kubur, misalkan ke saudaranya. Kan enten niki dalan, enten dulure nang kono, dia ikut. Makanya Umar tegur, kenapa kamu ikut? Nabi mengatakan, biarkan dia. Nabi itu kan kalau ngomong itu kan dibimbing wahyu, Pak. Kemudian teguran Umar menunjukkan memang sudah ada larangan perempuan mengikuti jenazah. Umar itu kan paling keras terhadap perkara-perkara yang dilarang Nabi. Ada orang itu mengingatkan Nabi, "Idil ya Rasulullah, berlaku adil ya wahai Rasulullah." Umar langsung ngomong, "Ya Rasulullah, izinkan tak sembelih aja dia." Itu Umar itu. Ojo Umar. Ya, jadi Umar itu begitu. Dia paling anti terhadap orang yang menentang perintah Rasul. Tapi beliau itu sangat lembut hatinya. Karena sering menangis karena takut kepada Allah, takut akan siksanya Allah. Padahal Nabi mengatakan, wahai Umar, engkau adalah termasuk ahli surga. Tapi tetap merasa takut masuk neraka. Ciri orang mukmin menurut Imam Hasan Al-Basri,
yang sangat menonjol adalah satu, kalau dia beribadah bukan ala kadarnya, beribadah mesti bersungguh-sungguh. Yang kedua, rasa takutnya terhadap neraka itu tinggi, itu berarti orang yang beriman. Orang munafik beribadahnya ala kadarnya. Yang kedua, enggak takut neraka, optimis masuk surga, itu orang munafik. Kalau kelas jenengan itu kudu takutin nemen mlebu neraka. Wong kelas Umar wedi. Ngira Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq itu takut sekali. Utsman itu kalau lewat kuburan atau ziarah kubur mesti nangis. Kenapa? Bagaimana tidak, kalau dia sudah ada di kubur otomatis dia akan mendapatkan siksa yang lebih besar. Nangis banget. Ngoten nggih. Ada riwayat itu yang menceritakan Ali bin Abi Thalib ketika hendak sholat itu pucat. Kenapa kamu pucat? Bagaimana tidak? Saya mau menghadap Allah yang Maha Tinggi. Ngoten. Awak dhewe kadang-kadang cek guyon jawil-jawilan marang takbir nah, maka keseriusan ini dalam ibadah. Dan keimanan panjenengan kali kula niki bisa diukur melalui ketaatan kita saat jenengan sendiri. Kalau di depan orang banyak orang kelihatan soleh, tapi nek ijen melakra oleh buka internet gak karu-karuan. Ya tes-tesannya awak dhewe nek ijen. Nek ijen itu merasa inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu Maha mengawasi, berarti jenengan iku wong apik, asli apik. Tapi nek nang masjid koyo soleh-soleo, nek ijen toleh, itu namanya di dalam jiwa kita masih ada sifat orang munafik, tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek nentang Allah terang-terangan kafir kan jelas, ya jelas. Nek wong kafir kan langsung gak percaya sama Gusti Allah, gak ono Gusti Allah, kafir. Orang semacam itu tidak boleh disolati. Nggih. Kalau jenengan tidak boleh, tidak ketahui tobatnya kapan. Karena dia berterang-terangan menentang Allah, maka tobatnya juga harus terang-terangan di hadapan orang, supaya orang tahu bahwa dia sedang bertobat kepada Allah Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.